Engage. Gojuja keren, karena penulisnya Hachiko Inoue. Gojuja emang udah nggak Ana bahas guys ya, jadi stop ditanyakan lagi. Tapi di sini di video ini Ana punya kejutan buat kalian semua. Karena Ana bakalan langsung saja review. Ini dia guys, gede sekali. Ini dia guys ya, DX Tega Sword and Sentai Ring Set. Langsung aja tak jelasin dulu boxnya teman-teman ya. Dari yang paling depan dulu. Di sini ada Tega Swordnya, ada mode robotnya, ada buckle-nya, dan juga kita mendapatkan 7 ring, 6+1 ya. Karena nanti satunya Anda bakal jelasin. Bonus. Di sini ada Tega Sword mode ininya guys ya, apa? Mode transformation, dan juga di sini ada berapa red Sentai nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 biji Sentai Red guys. Favorit kalian yang mana? Dan langsung aja ke atasnya. Jadi seperti ini. Seperti kita tahu, kita udah nonton Gojuja sejauh ini. Kita udah tahu Tega Sword bisa diubah jadi 2 mode untuk DX ya. Ada transformation dan juga atau mode pedang atau jadi si robotnya. Di sampingnya kayak begini ya. Ada penampakan Sentai Red, keren sekali. Memang ada Sentai yang lainnya karena memang ini adalah 50 tahun anniversary Super Sentai. Ini ada Tega Swordnya. Dan untuk di bagian belakang boxnya guys, langsung aja tak jelasin ya. Ini sedikit cara mainin Tega Swordnya guys ya. Dimana Tega Sword ini memang jadi salah satu transformation item yang paling unik di tahun ini. Karena dia punya gimmick apa? Go! Punya mode ini guys, clap your hands ya, atau tepuk tanganmu. Kita bisa masukin berbagai macam Sentai Ring ke si Tega Sword. Nanti buckle-nya juga kita coba. Dan nanti kita bakal liatin, dan juga Anda bakal liatin secara detail gimana caranya modenya berubah menjadi mode robot. Si Bandai itu ternyata tahun ini tuh ngeluarin ini guys ya, Tega Sword yang 3 versi. Nah, jadi kalian bisa pilih dan juga beli nih. Ini guide juga buat kalian. Kalau yang ini kan Ana itu yang Sentai Ring Set kan ya. Nah, jadi ada lagi Tega Sword itu yang reguler ya. Yang biasa yang boxnya itu panjang ke atas. Terus juga di sini yang kedua nih, ini ada Tega Sword Sentai Ring Set yang Ana ambil dan mau Ana review. Dan yang kastanya itu paling tinggi ada DX Tega Sword and Gojuja Number 1 Set. Nah, bedanya apa? Dia dapat ring-ring dari semua member Gojuja. Kalau ini Sentai Ring doang guys. Begitu ya. Jadi ini agak susah dapat ya. Nah, Ana dapatnya itu dari mana? Dari Nisatsu Toys guys. Jadi langsung aja bagi kalian yang mau item Gojuja ataupun tokusatsu lain, silakan kalian langsung ke Nisatsu Toys guys ya. Linknya ada di deskripsi, ada barang ready dan juga ada barang pre-order, kalian bisa langsung pesen di sana. Langsung aja ya. Di sini Anda mau kasih lihat secara detail nih packingan dalamnya. Jadi emang packingnya agak sedikit ribet ya. Tuh, dipisah satu-satu kayak gini dan juga dengan kardus tipis begini doang guys ya. Jadi lebih baik kalau misalkan pakai dus telur, terus semuanya disatuin aja mending. Tuh, ribet. Mau jual lagi, mau packing lagi susah jadinya ya. Ya udahlah. Langsung aja kita gaskan ke review lebih lengkapnya. Silahkan ditonton sampai habis. Gojuja keren, Gojuja keren. Karena penulisnya anaknya Toshiki Inoue. Oke guys, setelah packingan yang sangat ribet tadi, sudah Anda keluarkan itemnya satu persatu dan langsung aja kita ke review lebih lengkapnya. Dan langsung ke yang paling utama yaitu DX Tega Sword. Langsung aja tak omongin di sini dari segi coloring dan juga detailnya. Detailnya ini lumayan guys ya. Ini lumayan bagus. Jadi ini tuh seperti kayak tangan yang kayak mencengkram gini guys ya. Dan juga untuk bagian warna emasnya, walaupun dia nggak metalik-metalik amat, tapi di sini ya emasnya lumayan guys ya. Dan juga dipercantik dengan warna-warna seperti kayak lining biru. Terus juga di sini ada silvernya. Dan di sini ada slot untuk kita itu bisa masukin berbagai macam Sentai Ring. Jadi mau ringnya Gojuja, mau ringnya Tega Sword, mau ringnya Sentai ya, bisa guys ya. Jadi cara bacanya itu lewat kombinasi-kombinasi yang ada di cincinnya,
terus neken ke si bagian yang ada di Tega Sword ini. Begitu guys. Dan untuk bagian pedangnya nih yang warna biru, ini ya seperti kayak karet guys ya, lentur gini teman-teman ya. Jadi nanti ini kita bisa pisah menjadi sayapnya si Tega Sword. Bagiannya seperti ini untuk si bagian pegangannya atau gripnya bisa dibilang ya. Langsung aja kita nyalain si Tega Sword ini guys ya. Sabar, belum langsung berubah, kita bakal dengerin default soundnya dulu ya. On off-nya sini. Wih, Eren. Ada suara Eren guys ya. Jadi dia itu ngomong, ayo kabulkan keinginanmu. Oke. Dan langsung aja untuk bagian triggernya itu ada di sini. Dan kita dengerin lagi sound-soundnya ada apa aja ya. Oh, lightnya nyala di sini. Number one dah. Asik. Lagi? Oke, balik lagi ke yang awal. Berarti di sini ada 3 sound guys ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan guys ya. Nah, pertama, untuk bagian pedang birunya nih. Jadi ini pedang yang berwarna clear birunya, kalau kalian lihat bengkok. Nggak cuman punya Anda doang guys ya. Tapi, bahkan kebanyakan yang beli Tega Sword pasti mengalami yang namanya itu bengkok di bagian pedang birunya ini guys. Karena ini kan karet, jadi dia itu kayak ngeband gitu ke atas guys ya. Bahkan waktu itu si Tono aja pernah jadi guest star di channel YouTube-nya Bandai. Anda lihat Tega Sword-nya juga bengkok seperti ini guys ya. Jadi memang ini permasalahan di packingnya mungkin ya. Jadi dia itu tiba-tiba lama-lama bengkok ke atas gitu. Dan kedua, untuk grip Tega Sword-nya di sini sangat kecil. Nih ya, langsung aja tak liatin ya. Nih, jari Anda cuma bisa masuk 3. Bagian sini Ane, ini tuh sakit banget guys ya, karena kepentok, cuman 3, nggak bisa 4 kayak gini. Tuh, kalau 4 kegencet pak, sakit. Jadi cuman 3 guys ya. Orang dewasa 3 jari, dan ini memang lebih dikhususkan lagi untuk anak kecil. Dan juga untuk vibration sensornya di sini cukup sensitif ya, kalau kalian dengar nih ya. Nih, pas Anda goyang-goyang, tuh ya. Jadi memang dia kan ada gimmick clap hand. Tuh, tapi ketika Anda goyangin doang, dia itu udah der. Nah itu dia ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari CDS Tega Sword ini. Langsung ke cincinnya guys ya. Jadi di sini Anda tuh dapat ring Goju Wolf. Jadi seperti ini, merahnya sih sebenarnya merah agak marun ya, tapi lumayan cakep karena dia warnanya clear. Dan juga untuk detail mukanya ini ya sangat akurat dengan yang ada di filmnya juga. Jadi ala-ala ring Kamen Rider Wizard lah. Dan juga untuk bagian untuk kita bisa masukin ke jari kita, nggak akan cukup. Masukinnya di jari tengah ya musuhnya. Tuh, nggak cukup. Mentok di sini aja. Jadi untuk yang default ring size-nya, dia itu cukupnya di kelingkingannya doang. Tuh, kayak begini, Pak. Nah, karena itu, dia menyediakan ring replacement seperti ini yang bisa kita ganti di bagian belakangnya. Jadi caranya, tinggal dibuka, terus kita ganti. Ini mirip banget sama Kamen Rider Wizard. Nah, tapi, ketika Anda pakai yang ini, kegedean pak. Ketika dipasangkan di sini tuh gede banget. Jadi cukupnya itu di jempol. Kekecilan, kegedean ya. Dan untuk yang selanjutnya kita di sini dapat ringnya Tega Sword Red ya. Jadi ketika Tega Sword berubah jadi mode robot, kita pakai cincin yang ini. Dan nanti bagian mukanya bisa berubah kayak gini, diangkat ya, dan kita bisa lihat mukanya si Tega Sword guys. Dan sama juga kita itu dapat ring replacement ya, yang lebih besar seperti ini. Jadi ketika kita ganti bagian si ringnya ini tuh jadi yang lebih besar, dia itu tidak bisa masuk ke si Tega Sword-nya. Nih, tuh dia nggak bisa masuk guys, kepentok ya, kepentok. Jadi harus pakai yang ringnya itu yang biasa ini atau yang kecil. Oke, jadi langsung aja kita engage menjadi Goju Wolf ya. Ini dia, engage. Wow, ada suara auman apa? Cicak. Nah, suara auman serigala guys ya. Mantap sekali. Jadi memang yang satisfying itu adalah gimmick clap hand-nya seperti itu. Langsung aja kita dengerin attack sound-nya. Nah, jadi di sini juga bercahaya guys ya ketika Anda pencet trigger si Tega Sword-nya. Langsung ke finishing-nya, triggernya di bagian sini kita tahan.
Finish your finger, Wolf. Dan untuk cara mencabut ringnya, ini gampang banget guys ya, nggak ada tombol apapun, langsung kita cabut aja, seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi, seperti yang Anda utarakan tadi, ketika kita heboh gitu ya, gerakan clap hand-nya, dia itu langsung dar, nih. Kita dengerin lagi ya. Tuh. Nah, seperti itu. Agak heboh, jadi ada suara-suara yang agak kurang nyaman, guys ya. Kira-kira itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita bakal cobain mengeluarkan personal weapon dari si Goji Wolf ini. Caranya gimana? Dalam mode sword seperti ini, kita masukin ring Pegasus Sword Red. Langsung aja. Nah, beda kan ya? Langsung kita pencet triggernya. Nah, langsung muncul Wolf Decalibur, teman-teman ya. Walaupun personal weaponnya muncul paling belakangan, tapi ternyata sudah di-spill loh di CDX Pegasus Sword-nya. Ada juga opsi lainnya untuk kita berubah menjadi Goji Wolf. Nah, gimana? Kita masukin dulu. Engage! Kita tidak clap hand, tapi langsung kita pencet triggernya nih. Nah, sekarang kita bakalan lanjut gimana sih caranya berubah menjadi Pegasus Sword Red. Di sini, untuk bagian on off-nya Anda matiin dulu ya, biar lebih nyantai dan bisa kasih lihat step by step-nya ke kalian. Si bagian dua jari ini, kita tarik. Nah, seperti ini. Terus kita putar aja. Nah, terus bagian tangan kanan, dibenerin bagian pundak. Putar ke depan, guys. Bagian ini juga, bagian tangan kirinya, sini. Agak diputer. Jangan lupa si bagian pedangnya kita keluarin, guys. Nah, sekarang lanjut ke bagian kakinya ya. Si bagian telapak kaki kita buka seperti ini. Terus untuk bagian pedangnya di sini kita split ya. Ini kita split seperti itu. Dia jadi sayapnya si Pegasus Sword-nya. Terus bagian ini, jari tengahnya ini ya, kita lipat ke belakang, guys ya. Dan untuk proses terakhirnya, ring Pegasus Sword Red tinggal kita tancepin ke si slot ring tadi. Terus kita buka. Jadi deh, selesai. Oke, langsung aja kita berubah lagi, tapi kita nyalain si suara Pegasus Sword-nya ya. Oke guys, langsung saja ya, kita berubah. Harus buru-buru nih. Ringin! Yeay, beres juga ya. Berasa nggak nyaman ya, ada duduk. Kayak diburu-buru, guys. Oke, seperti ini bentuk robot dari Pegasus Sword, guys ya. Jadi dari segi artikulasi sih ya, patut diwajar ya kalau ini tuh buruk banget. Karena ini kan multifungsi. Bisa berubah jadi pedang transformasi dan juga bisa jadi robot. Jadi bagian yang gerak itu cuman bagian tangan ini. Terus juga pinggangnya bisa lah ya. Dan untuk bagian kaki ya dia itu tidak bisa kemana-mana. Bagian kepala juga ya tentu nggak bisa digerakin, guys. Jadi cuman begitu aja ya. Nah, jadi sama seperti kayak si Pegasus Sword. Jadi ketika si Pegasus Sword mode Robo atau Pegasus Sword Red ini tuh bergetar, dia itu mengeluarkan attack sound nih ya. Tuh, dan ini bagian ini langsung nyala di bagian dadanya. Nah, tapi suaranya berbeda dengan yang mode pedang, guys ya. Langsung aja teman-teman ya, kita ke finishingnya. Jadi untuk bagian belakangnya kan seperti ini, masih ada bagian triggernya tadi ya. Langsung aja kita pencet, kita tahan. Finishingnya agak mirip-mirip, guys ya, Wolf for the finish seperti itu. Nah, gimana jadinya kalau misalkan ring Goji Wolf ini kita tuker nih ke Pegasus Sword yang lagi mode robot seperti ini? Cobain ya, ini pasti kocak nih.
Oke, dia langsung suara perubahan guys ya. Dan ini bentuknya kocak banget. Ini kayak Power Ranger pakai Battleizer. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke para Sentai Ring ya. Jadi di sini lumayan banyak yang Anda dapetin di paketan ini. Langsung aja dari yang paling baru sebelum Gojuja itu tayang. Ada Bum Bumja yang terakhir itu tamat guys ya. Jadi seperti ini. Ada si bun-bunnya teman-temannya. Terus juga ada mobil-mobil para Bum Bumjer. Dan juga yang uniknya para Sentai Ring ini tuh punya bentuk yang agak berbeda ya dengan si Gojuja Ring ataupun si Tegasworld Ring ya. Tuh kelihatan ada kayak apa ya, kayak stopwatch lah bisa dibilang ya. Dan ini bisa kita putar guys. Agak kecil ternyata gambarnya ya. Dan juga ukurannya ya. Nah, ketika kita putar, ada si Bunrednya di sini nongol ya. Jadi bisa kita rotate. Dan juga ya ring size-nya ya sama seperti yang tadi. Dan juga kita dapat ininya guys ya, penggantinya. Semuanya seperti itu. Langsung aja kita masukin ke si Tegasworld guys ya. Langsung aja. Engage! Oh, ada suara gerungan mobilnya guys ya. Dan standby soundnya itu berbeda dengan si Gojuja guys ya. Dan juga tadi kalian lihat ada si light birunya. Langsung aja kita ke finishingnya. Tahan triggernya. Finishingnya seperti itu untuk Bunred guys ya, atau Bum Bumja. Langsung aja kita ke ring berikutnya. Untuk yang berikutnya sebelum Bum Bumja, di sini ada favorit kita semua ya, The Gold King Ouja. Di sini untuk bagian artnya ada si God Kuwagatanya guys. Nah mantap. Langsung aja kita puter bagian ringnya ini. Agak keras ya puternya. Nah ada si Kuwagata Ouja ya. Langsung aja kita masukin. Berarti kita jadi Taiya, tapi yang mampir ke Gojuja. Langsung aja. Engage! Oke, ada efek-efek suara dari King Ouja-nya guys ya. Untuk attack sound-nya gimana sih? Tadi belum nyoba. Sama aja. Langsung kita finishingnya. Oke, itu dia untuk Sentai Ring King Ouja. Langsung ke yang berikutnya. Langsung aja ke Sentai Ring yang berikutnya. Ada Don Lawak guys ya. Don Brothers nih. Ini apa nih gambarnya, kayak ini alternya, terus ini kayak apa ya, bisa dibilang ya tempat kalau ketika si Don Momotaro itu diangkat-angkat. Ya nggak sih guys? Maaf ya, kecil banget nih. Anda nggak expect sekecil ini loh ternyata Sentai Ring dengan si artnya. Langsung aja kita putar guys. Ketika kita putar, barulah ada ini dia mukanya Don Momotaro. Hahaha. Langsung aja ya. Berarti di sini kita jadi Ultraman Treasure yang mampir ke si Gojuja dan jadi Universe Don Momotaro. Engage! Nah, tekan di akhir baru kedengaran bedanya. Dek. Suara khas Don Brothers banget. Langsung finishing. Itu dia Don Brothers. Lanjut. Berikutnya ada Ryu Soldier guys. Ini apa sih artnya? Jadi Ryu Soldier juga jadi salah satu favorit Ana guys ya. Langsung aja kita puter. Ini kan ada si T-Rex-nya. Ketika kita puter, di sini ada si Ryusol Red-nya. Yang kalau nggak salah aktornya siapa gitu ya. Kalau di Gojuja kemarin yang gelut sama si Goju Unicorn ya. Langsung aja, engage! Nah, ada suara auman dinonya tuh. Langsung finishing.
Itu dia untuk Ryusoulger guys. Sentai Ring terakhir ada Zyuranger. Waduh, ini super legend banget ya. Seperti ini guys ya. Ada si God Beast-nya nih. Ada medal-medal si Zyuranger-nya juga nih ya. Dino Blockler. Ketika kita putar ada si. Nah ini dia. Dino Ranger Geek. Langsung aja kita berubah ya. Engage. Nah, itu dia Zyuranger. Oke guys, untuk yang terakhir kita di sini dapat para buckle-nya Gojuja dan juga buckle-buckle-nya para Universe Sentai atau Universe Warrior ya. Mereka itu pakai ini, namanya itu Sumega Buckle. Jadi ini tuh buat naruh para Sentai Ring ya. Dan juga ini feelingnya kok kayak kopong banget ya. Jadi ini kayak bukan plastik keras guys ya, tapi kayak plastik karet gitu loh. Asli, takjub Anda ya. Nah di bagian sini tuh ada bagian strapnya itu bisa masuk. Dan juga untuk bagian strapnya di sini lebih kecil loh. Dan juga ya feelingnya kayak tipis-tipis gitu guys. Jadi langsung aja tak pasangkan di display Daiza Anda ya. Oke guys, ini dia Sumega Buckle-nya udah Anda pasangkan di display Daiza. Langsung aja kita cobain masukin ring satu persatu ya. Nah ini bisa dibuka, ada slotnya seperti ini. Ring Gojuja bisa guys ya, cabut. Sementara itu ring Tegas Sword juga bisa pastinya ya. Dan juga biasanya kan paling sering itu dia masang si Sentai Ring guys ya. Bentar, kita pasangkan di sini Sentai Ring kayak begini, kita tutup. Ketika mau pemakaian kita bisa cabutnya, tinggal cabut. Begitu, beres. Oke guys, itu dia reviewnya buat DX Tegas Sword and Sentai Ring Set. Gimana menurut kalian untuk item perubahan Sentai tahun ini? Selain kalian lihat di serialnya dan sekarang kalian udah nonton review Anda, menurut kalian worth it dibeli atau tidak? Kalian komentar aja di bawah guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan reviewnya sampai habis. Udah ada review selengkap mungkin ya. Jadi kita bertemu di Sentai tahun depan berarti. Ya kali di review terusan-terusannya bangkrut pak ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih banyak. Tentaris sedang berada di kedutaan nih bersama wanita-wanita Sakti. Engage!